Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Cirebon. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Cirebon yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Legenda asal-usul kota Cirebon. Rahasia di balik tanah para wali. Malam itu, langit di pesisir utara Pulau Jawa tampak kelam. Ombak Laut Jawa menghempas pantai dengan suara mencekam, seakan membawa pesan dari masa lalu. Di bawah rembulan yang samar, seorang pemuda berambut panjang duduk di tepi muara, matanya menatap kejauhan. Dialah Ki Gedeng Tapa, seorang saudagar kaya yang menguasai daerah pesisir yang kelak dikenal sebagai Cirebon. Namun, kisah Cirebon bukan hanya tentang seorang saudagar. Ini adalah kisah tentang takdir, darah dan kebangkitan sebuah peradaban. Sang putri dan pemuda misterius. Ki Gedeng Tapa memiliki seorang putri jelita bernama Nyai Subang Larang. Kecantikannya tak tertandingi, tetapi bukan itu yang membuatnya istimewa. Ia adalah seorang perempuan cerdas yang mempelajari Islam di pesantren Syekh Kuro, seorang ulama besar dari Champa. Suatu hari, seorang raja muda dari Pajajaran bernama Prabu Siliwangi datang dalam perjalanan berburu. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah cinta terlarang. Seorang raja Hindu dari pedalaman jatuh hati kepada gadis pesisir yang telah memeluk Islam. Meski ditentang, cinta mereka tak terbendung. Mereka menikah dan dari rahim Subang Larang lahir seorang anak lelaki yang kelak mengguncang tanah Jawa, Pangeran Cakrabuana. Cakrabuana, penerus takdir. Darah raja mengalir di nadinya, tetapi hatinya tertaut pada ajaran Islam yang diwarisi dari ibunya. Ketika Pajajaran semakin menolak pengaruh Islam, Cakrabuana memilih pergi. Ia kembali ke pesisir utara, membangun pemukiman yang awalnya hanyalah desa kecil, tempat para nelayan dan saudagar berkumpul. Namun, desa ini bukan sekadar perkampungan biasa. Ia tumbuh dengan cepat, menjadi pusat perdagangan dan spiritual yang menarik banyak orang. Tempat ini diberi nama Caruban karena menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan agama, dari pedagang Arab, Tionghoa, hingga pelaut dari Gujarat. Dari Caruban inilah nama Cirebon lahir, berkembang dari kata Caruban yang berarti campuran. Namun, ada kisah lain yang mengatakan bahwa nama ini berasal dari Ci yang berarti air dan Rebon yang berarti udang kecil, karena wilayah ini kaya akan hasil laut dan menjadi pusat pembuatan terasi yang terkenal. Kehadiran Sunan Gunung Jati. Ketika Cakrabuana menua, datanglah seorang pemuda asing dengan sorot mata tajam dan langkah penuh wibawa. Dia adalah Syarif Hidayatullah, cucu dari Prabu Siliwangi yang dibesarkan di Mesir dan Mekah. Ia kembali ke tanah leluhurnya dengan satu tujuan, menyebarkan Islam dan membangun kerajaan yang berlandaskan keadilan. Dengan restu Cakrabuana, ia menjadi pemimpin baru Cirebon dan kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songgo yang paling berpengaruh di Nusantara. Di tangannya, Cirebon tidak lagi sekadar pelabuhan kecil. Ia menjadi pusat kekuasaan Islam di Jawa Barat, menyaingi kejayaan Pajajaran yang mulai meredup. Perang, pengkhianatan, dan takdir. Namun, kejayaan selalu mengundang dengki. Pajajaran merasa terancam. Para bangsawan Sunda yang masih setia kepada ajaran leluhur berusaha merebut kembali Cirebon. Perang pun pecah, tetapi takdir telah berpihak pada Cirebon. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, pasukan Islam berhasil bertahan. Pajajaran semakin melemah dan akhirnya runtuh. Cirebon pun menjadi kerajaan Islam yang mandiri, melanjutkan perjuangan menyebarkan ajaran Nabi di tanah Jawa, warisan Cirebon.
Hingga kini, jejak sejarah itu masih terasa. Keraton Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan berdiri megah, menyimpan kisah-kisah heroik para leluhur. Di setiap sudut kota, seni batik Megamendung, tarian topeng dan musik gamelan masih menggema, menjadi saksi bisu kebesaran masa lalu. Cirebon bukan hanya kota, ia adalah legenda. Kota para wali, kota yang lahir dari cinta terlarang, perang, dan cahaya yang tak pernah padam. Demikianlah kisah asal usul Cirebon yang bukan sekadar dongeng, tetapi takdir yang dituliskan di atas lembaran sejarah. Adat dan kebiasaan di Cirebon, keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Pada malam yang penuh mistik, langit di atas Cirebon tampak menorehkan lukisan keemasan. Sinar rembulan menyusuri setiap sudut kota yang berkilauan. Di balik gemerlapnya kota, di dalam lorong-lorong sempit yang mengalirkan aroma lontong dan nasi jamblang, ada cerita-cerita kuno yang tak pernah hilang, tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Cirebon, kota yang terletak di persimpangan antara budaya Jawa, Sunda, dan Islam, menyimpan keberagaman yang begitu kaya. Tak hanya soal kuliner dan seni, tetapi juga adat dan kebiasaan yang menjadi roh kehidupan masyarakatnya. Mari kita gali lebih dalam ke dalam alam gaib dan misteri yang terkandung dalam setiap tradisi. 1. Pesta rakyat di sekitar keraton, upacara nyadran. Suasana malam itu penuh dengan kegembiraan. Ribuan warga Cirebon berkumpul di sekitar Keraton Kasepuhan mengadakan upacara nyadran, sebuah ritual yang telah turun-temurun dilakukan untuk menghormati leluhur. Di tengah lapangan yang luas, lampu-lampu minyak menyala terang, menerangi wajah-wajah yang penuh rasa syukur. Di atas tanah yang telah disucikan, warga membawa sesaji berupa nasi tumpeng, bunga, dan berbagai macam makanan tradisional yang ditata rapi. Mereka menari dalam lingkaran, menghaturkan doa-doa untuk roh leluhur yang telah pergi. Upacara nyadran adalah simbol kuat dari rasa hormat mereka terhadap leluhur dan juga ungkapan rasa syukur atas segala berkah yang diterima. Melalui upacara ini, masyarakat Cirebon menyatu dalam harmoni, membawa kembali kenangan masa lalu yang telah mengalir dalam darah mereka. 2. Batik Megamendung, warisan tak tergoyahkan. Pada siang yang cerah, di pasar-pasar kerajinan Cirebon, ribuan potongan kain berhiaskan motif Megamendung tertata rapi. Motif ini dengan warna biru, merah, dan hitam yang melingkar seperti awan besar, tidak sekadar hiasan pada kain. Di baliknya terkandung makna mendalam. Konon, batik Megamendung adalah simbol dari pertemuan langit dan bumi. Pola awan yang melingkar menggambarkan kekuatan alam yang melindungi dan memberi kehidupan. Ini adalah warisan yang dipertahankan oleh keluarga-keluarga pembatik di Cirebon sejak zaman Kerajaan Mataram, sebuah jejak spiritual dan budaya yang tidak pernah padam. Setiap pembatik tahu persis bahawa setiap helai kain adalah doa dan setiap corak adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Para pengrajin batik di Cirebon dengan tangannya yang terampil menghidupkan kembali cerita-cerita mistik dari zaman para wali. 3. Serangkaian upacara pernikahan Cirebon, simbol kehormatan dan kesatuan. Di sebuah rumah adat yang beratap joglo, para tamu duduk berbaris dengan pakaian kebesaran yang penuh warna. Di depan mereka, pelaminan yang megah berdiri, dihiasi dengan bunga-bunga segar dan anyaman daun kelapa yang melambangkan kesuburan. Pesta pernikahan di Cirebon adalah pesta yang sakral, penuh dengan prosesi adat yang penuh makna. Pada saat akad nikah, kedua mempelai duduk di kursi pelaminan, disaksikan oleh kedua orang tua dan tamu yang hadir. Seserahan, yaitu pemberian dari pihak pengantin pria kepada pengantin wanita, diisi dengan berbagai benda simbolis, makanan, pakaian, hingga perhiasan. Semua itu melambangkan kemakmuran dan keberkahan hidup yang akan mereka jalani bersama.
Pernikahan di Cirebon bukan sekadar penyatuan dua hati, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang dihormati. Ada siraman, sebuah ritual membersihkan pengantin yang melibatkan air suci dari sumber yang telah diberkati. Di dalamnya terkandung harapan agar sang pengantin selalu diberikan kebahagiaan dan perlindungan sepanjang hidup. Setiap prosesi mengandung pesan mendalam tentang kebersamaan, kekuatan keluarga, dan pentingnya menjaga tradisi. Ini adalah perayaan hidup yang penuh dengan simbolisme dan doa, agar cinta yang dibangun selalu diberkahi oleh Tuhan dan para leluhur. 4. Tari Topeng Cirebon, gerak dan cerita yang hidup. Saat senja datang di alun-alun Cirebon, panggung yang megah berdiri kokoh. Musik gamelan mulai berdentum, menggema di udara. Para penari yang mengenakan topeng khas Cirebon dengan wajah-wajah penuh ekspresi siap menghidupkan cerita-cerita legendaris. Tari Topeng Cirebon adalah kebiasaan yang sudah berlangsung sejak masa Kerajaan Cirebon. Setiap topeng menggambarkan karakter-karakter dari pewayangan seperti Sunda Lelana, Mbah Kuwu atau Raden Arjuna. Para penari dengan gerakan yang lincah dan ekspresif menampilkan kisah-kisah heroik yang penuh dengan moral dan petuah. Keindahan tari ini terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan pesan lewat gerak tubuh yang anggun dan wajah yang tersembunyi di balik topeng. Bagi masyarakat Cirebon, tari topeng bukan sekadar hiburan, tetapi juga cara untuk menjaga warisan budaya dan mengenang perjuangan para leluhur yang dahulu pernah membangun kejayaan di tanah ini. 5. Tradisi makan nasi jamblang, simbol kekuatan dan keterikatan dengan tanah. Di warung-warung kecil yang tersembunyi di gang-gang sempit, nasi jamblang disajikan dengan penuh kasih. Nasi hitam yang harum dibungkus dengan daun jati, dihidangkan bersama lauk pauk sederhana namun menggugah selera, semur jengkol, tahu tempe atau ikan asin. Makanan ini lebih dari sekadar hidangan. Ini adalah simbol keterikatan masyarakat Cirebon dengan tanahnya. Nasi jamblang berasal dari nama tempat, Jamblang, sebuah desa yang dikenal dengan padi yang subur dan tanah yang kaya. Dahulu, nasi ini menjadi makanan pokok bagi para pekerja keras di daerah sekitar, dan kini ia menjadi makanan khas yang tak lekang oleh waktu. 6. Tradisi buka luwur dan kenduri laut. Ketika bulan Ramadan tiba, suara hadrah terdengar di masjid-masjid Cirebon, menandakan dimulainya tradisi buka luwur, upacara pembersihan makam para wali. Ini adalah saat di mana masyarakat mengunjungi makam para leluhur dan wali, berdoa untuk keselamatan mereka dan untuk kedamaian kota. Selain itu, ada pula kenduri laut, sebuah pesta syukur yang dilakukan oleh nelayan di pantai. Mereka berkumpul, membawa hasil laut sebagai sesaji dan berdoa kepada Tuhan agar hasil tangkapan ikan mereka melimpah ruah. Cirebon bukan hanya sebuah kota, ia adalah sebuah dunia yang hidup dalam kebiasaan dan adat istiadat yang begitu kaya dan mendalam. Di balik setiap upacara, setiap tradisi, terdapat sejarah panjang yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, agama dan budaya, dunia nyata dan dunia gaib. Dari batik Megamendung yang melambangkan kekuatan alam, hingga upacara nyadran yang mengingatkan kita akan warisan leluhur, semuanya adalah bagian dari roh Cirebon. Sebuah kota yang tidak hanya dibangun dengan batu dan tanah, tetapi dengan cinta, doa, dan kebiasaan yang tak pernah lekang oleh waktu. Wisata mistis dan magis di Cirebon, ketika sejarah alam dan legenda menyatu. Malam itu, angin bertiup perlahan dari arah Laut Jawa, membelai wajah-wajah para peziarah yang datang ke Tanah Suci Cirebon. Kota ini bukan sekadar persinggahan, bukan pula sekadar tempat berdagang. Ia adalah pertemuan antara yang nyata dan yang gaib, antara masa lalu dan masa kini. Dan di dalamnya tersembunyi tempat-tempat yang menyimpan misteri, keindahan dan cerita yang belum terungkap. Mari kita jelajahi Cirebon dengan cara yang berbeza, melalui kisah-kisah yang hidup dalam setiap sudutnya. 1.
Keraton Kasepuhan, istana dengan aura keramat, langkah kaki berderak perlahan melewati gerbang batu merah yang kokoh. Udara di dalam kompleks Keraton Kasepuhan terasa lebih dingin, seakan ada bisikan masa lalu yang masih menggema. Di sini sejarah masih hidup, bersembunyi di balik dinding-dinding tua yang telah menyaksikan naik turunnya kekuasaan. Di dalam ruang pusaka tersimpan kereta Singa Barong, kendaraan keramat peninggalan para sultan. Konon, kereta ini tidak bisa sembarangan dipindahkan karena diyakini memiliki kekuatan gaib yang hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Tak jauh dari sana, berdiri bangunan putih yang disebut Bangsal Prabayaksa, tempat para sultan menerima tamu-tamu penting. Jika kau cukup peka, mungkin kau bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, entah itu arwah para leluhur atau sekadar bayang-bayang kenangan yang masih enggan pergi. Keraton Kasepuhan bukan hanya bangunan tua, ia adalah simbol kejayaan, warisan para wali, dan penjaga rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengarkan. 2. Gua Sunyaragi, keheningan yang menyimpan misteri. Ada yang mengatakan bahwa tempat ini bukan sekadar wisata sejarah. Gua Sunyaragi dengan labirin batunya yang berliku-liku adalah tempat di mana waktu terasa berhenti. Di sinilah para bangsawan dan ulama Cirebon dahulu bermeditasi, mencari ketenangan, bahkan berlatih ilmu kanuragan. Batu-batu karang yang membentuk dindingnya seakan berbisik tentang rahasia yang tak boleh diungkap. Konon, ada sebuah lorong rahasia yang bisa membawa seseorang ke tempat lain dalam sekejap. Ada pula mitos tentang batu perawan yang katanya akan membuat perempuan yang duduk di atasnya sulit mendapatkan jodoh. Tapi di balik cerita-cerita itu, Gua Sunyaragi tetaplah tempat yang magis. Saat senja datang, cahaya keemasan menyusup di antara celah-celah gua, menciptakan bayangan yang indah sekaligus menyeramkan. 3. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, suara azan yang tak pernah padam. Di tengah hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah masjid tua yang telah ada sejak zaman para wali. Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah bukti nyata bahwa Islam telah mengakar kuat di Cirebon sejak berabad-abad lalu. Langit-langitnya rendah, tiangnya terbuat dari kayu jati yang telah berumur ratusan tahun. Tak ada pengeras suara di sini, tetapi suara azan yang menggema dari dalam masjid terasa begitu menusuk hati, seakan mengingatkan bahwa tempat ini bukan sekadar rumah ibadah, melainkan tempat bertemunya dunia nyata dan dunia spiritual. Konon, lantunan azan di sini pertama kali dikumandangkan oleh Sunan Kalijaga, dan hingga kini ada kepercayaan bahwa suaranya masih bisa terdengar oleh mereka yang memiliki hati yang bersih. Di halaman belakang terdapat sebuah sumur tua yang airnya dipercaya memiliki khasiat khusus. Para peziarah datang dari jauh, membasuh wajah mereka dengan harapan mendapatkan berkah dan keselamatan. Masjid ini bukan sekadar bangunan, tetapi tempat di mana doa-doa dari masa lalu masih bergema hingga kini. 4. Pantai Kejawanan, senja dan rahasia di ujung laut. Jauh dari keramaian, di tepi laut yang berombak tenang, ada sebuah tempat di mana langit dan laut bertemu dalam keindahan yang menyilaukan. Pantai Kejawanan bukan hanya tempat wisata biasa, ia adalah tempat perenungan, tempat di mana banyak orang datang untuk mencari jawaban dalam kesunyian. Saat matahari mulai tenggelam, laut berubah warna menjadi merah keemasan. Para nelayan bersiap berlayar, perahu-perahu kecil mereka berayun pelan di atas permukaan air. Konon, di malam-malam tertentu, di sini sering terlihat sosok perempuan berbaju putih yang berdiri di tepi pantai, memandangi lautan seakan menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Apakah itu hanya legenda ataukah ada kisah cinta yang terpendam di antara ombaknya? 5. Bukit Gronggong, lampu-lampu Cirebon dari ketinggian. Jika kau ingin melihat Cirebon dari sudut pandang yang berbeda, datanglah ke Bukit Gronggong saat malam tiba.
Dari ketinggian, kota ini tampak seperti lautan cahaya, gemerlap lampu yang berkelap-kelip seakan bintang jatuh ke bumi. Di sini, angin berhembus lebih dingin, membawa aroma tanah yang basah dan suara-suara samar dari kejauhan. Banyak pasangan muda datang ke sini, duduk di tepian bukit, menikmati keindahan tanpa banyak kata. Tapi hati-hati, jangan terlalu jauh berjalan ke dalam hutan di sekitarnya. Ada yang mengatakan bahwa di balik kegelapan pepohonan sering terdengar suara-suara aneh, seakan ada sesuatu yang mengawasi. Bukit Gronggong adalah tempat di mana keindahan dan misteri bertemu, memberikan pengalaman yang tak akan mudah dilupakan. 6. Sentra Batik Trusmi, jejak tangan-tangan leluhur. Di dalam sebuah rumah tua di Trusmi, tangan-tangan terampil menggoreskan malam di atas kain putih. Setiap corak yang muncul bukan sekadar hiasan, tetapi pesan dari masa lalu. Batik Trusmi bukan hanya seni, ia adalah kisah yang diceritakan dengan warna dan pola. Motif Mega Mendung yang menyerupai awan bergulung-gulung adalah salah satu yang paling terkenal. Konon, motif ini terinspirasi dari ajaran para wali bahwa manusia harus memiliki hati yang seluas langit, penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Ketika selembar kain selesai dibuat, ia tidak hanya menjadi pakaian, tetapi juga warisan budaya yang membawa nama Cirebon ke seluruh dunia. Cirebon kota dengan sejuta cerita. Setiap sudut Cirebon menyimpan kisah tentang sultan dan wali, tentang laut dan langit, tentang yang tampak dan yang tersembunyi. Di balik keraton-keraton megahnya, di dalam gua-gua sunyinya, di antara gelombang pantainya, ada legenda yang terus berbisik, menunggu untuk diceritakan kembali. Jadi, ketika kau menginjakkan kaki di Cirebon, jangan hanya melihat dengan mata, rasakan dengan hati, dengarkan dengan jiwa. Karena di kota ini, sejarah bukan hanya sesuatu yang tertulis di buku. Ia hidup, bernafas, dan siap menyambut siapapun yang ingin memahami rahasia di dalamnya. Misteri Cirebon, bisikan gaib di tanah para wali. Malam di Cirebon tidak pernah benar-benar sepi. Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, di lorong-lorong yang redup, ada sesuatu yang tak kasat mata tetapi selalu mengawasi. Bukan hanya legenda, bukan hanya cerita turun-temurun, tetapi kisah-kisah nyata yang diceritakan dengan suara berbisik, karena tak ada yang berani mengucapkannya dengan lantang. 1. Makam Sunan Gunung Jati, penjaga yang tak terlihat. Di perbukitan Gunung Sembung, berdiri makam seorang wali besar, Sunan Gunung Jati. Siang hari, tempat ini ramai dengan peziarah. Namun saat malam turun, aura di sini berubah. Seorang pria paruh baya, penjaga makam, pernah bercerita, "Pernah suatu malam aku sendirian di sini. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di halaman depan. Aku kira ada peziarah yang datang terlambat, tapi saat kulihat, tak ada siapa-siapa." Ia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, seakan takut ada yang mendengar. Kadang di malam Jumat Kliwon, ada sosok tinggi besar yang berdiri di gerbang makam. Matanya merah, tubuhnya seperti prajurit dari zaman dahulu. Beberapa orang yang nekat datang tengah malam pernah melihatnya. Ada yang pingsan, ada yang mendadak demam berhari-hari. Banyak yang percaya tempat ini dijaga oleh pasukan gaib. Mereka tak terlihat, tetapi bagi mereka yang memiliki mata batin, sosok-sosok itu selalu berjaga di setiap sudut, memastikan tak ada yang berniat buruk. 2. Gua Sunyaragi, bisikan dari dunia lain. Di tengah kota tersembunyi reruntuhan batu yang menyerupai istana bawah tanah. Gua Sunyaragi, tempat para bangsawan dan ulama bermeditasi, tetapi juga tempat yang menyimpan misteri. Ada lorong-lorong yang terasa tak berujung. Ada ruang-ruang yang konon menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Seorang pengunjung pernah mengalami kejadian aneh. Ia tersesat di salah satu lorong, padahal sebelumnya ia sudah mengikuti jalur yang benar. Aku berjalan lurus, tapi tiba-tiba lorongnya berubah.
seperti ada dinding yang muncul sendiri. Aku mencoba berbalik, tetapi jalan pulang menghilang. Aku mendengar suara bisikan, entah dari mana asalnya. Beruntung, ia bisa keluar setelah membaca doa dan berusaha tetap tenang. Yang lebih menyeramkan, ada kisah tentang Nyi Mas Rara Jati, perempuan cantik yang dipercaya sebagai penghuni gaib Gua Sunyaragi. Konon, siapapun yang berani mengusiknya akan mengalami gangguan, baik dalam mimpi maupun di dunia nyata. 3. Pesanggerahan Balong Cigugur, sosok yang mengintai. Tak jauh dari pusat kota ada sebuah tempat bernama Balong Cigugur, sebuah pesanggerahan tua yang dikelilingi pohon-pohon besar. Tempat ini dulu digunakan oleh para raja untuk beristirahat, tetapi sekarang lebih sering disebut sebagai tempat yang angker. Warga sekitar sering melihat sosok tinggi hitam berdiri di bawah pohon beringin besar. Kadang ia hanya diam, kadang ia berjalan perlahan, seakan mengawasi. Seorang pemuda yang iseng mencoba bermalam di sana mengalami kejadian yang tak masuk akal. Aku dan teman-temanku duduk mengelilingi api unggun. Kami bercanda, tertawa, sampai tiba-tiba salah satu teman kami berhenti berbicara dan menatap kosong ke depan. Saat mereka mengikuti arah tatapannya, jantung mereka hampir berhenti. Di tengah kegelapan, sosok besar itu berdiri. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi tubuhnya hitam pekat, seolah menyatu dengan malam. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Saat mereka kembali ke rumah, teman yang melihat sosok itu tiba-tiba sakit selama berhari-hari. 4. Pantai Kejawanan, perempuan di tepi laut. Di siang hari, Pantai Kejawanan adalah tempat yang indah. Tapi di malam hari, ombaknya membawa cerita lain. Nelayan setempat sering melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tepi pantai. Wajahnya selalu menghadap laut, rambutnya panjang terurai. Ada yang percaya ia adalah arwah seorang perempuan yang dulu menunggu kekasihnya kembali dari laut. Namun sang kekasih tak pernah pulang dan ia pun mengakhiri hidupnya di sana. Yang lebih menyeramkan, beberapa nelayan mengaku pernah mendengar suara tangisan di tengah malam, seakan ada seseorang yang meratapi nasibnya di antara deburan ombak. Beberapa pengunjung yang nekat datang sendirian di malam hari mengaku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Perempuan itu tersenyum, tetapi wajahnya kosong. Lawang Sanga, pintu menuju alam gaib. Di Kompleks Keraton Kasepuhan ada sebuah tempat yang jarang dikunjungi orang biasa. Lawang Sanga, 9 pintu misterius yang konon bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Para abdi dalam, pelayan keraton, selalu menghindari area ini setelah matahari terbenam. Ada cerita tentang seorang prajurit keraton yang pernah masuk ke dalam salah satu pintunya dan menghilang selama 3 hari. Ketika ia ditemukan, ia dalam keadaan linglung, tak bisa berbicara. Setelah beberapa hari, ia baru bisa menceritakan apa yang dialaminya. Aku merasa hanya berjalan sebentar, tetapi tempat itu tidak seperti Cirebon. Aku melihat istana besar yang bersinar. Ada orang-orang berjubah putih, tetapi wajah mereka tak bisa kulihat dengan jelas. Ia mengaku mendengar suara yang berkata, "Jangan kembali ke sini, ini bukan tempatmu." Setelah kejadian itu, pintu-pintu di Lawang Sanga selalu dijaga ketat. Tidak semua orang boleh masuk. Cirebon, kota dengan 2 dunia. Di siang hari, Cirebon adalah kota yang penuh kehidupan. Tetapi saat malam tiba, ia berubah. Ada dunia lain yang hidup di antara kita, di keraton, di pantai, di gua-gua, dan bahkan di jalan-jalan sepi. Dunia yang tak bisa dilihat tetapi selalu ada. Bagi mereka yang peka, Cirebon bukan hanya sekadar kota sejarah. Ia adalah gerbang menuju rahasia yang lebih dalam, tempat di mana legenda, arwah dan penjaga gaib masih berbisik dalam gelap. Dan jika kau cukup berani untuk mendengarkan, mungkin kau akan mendengar sesuatu yang tidak seharusnya kau dengar.
Cirebon bukan hanya dikenal sebagai kota wali, tetapi juga sebagai surga kuliner yang kaya akan cita rasa dan sejarah. Di setiap sudut kota, aroma masakan khasnya menggoda siapapun yang melintas. Dari hidangan berbumbu kuat hingga makanan ringan yang menggugah selera, semuanya memiliki cerita tersendiri. 1. Empal gentong, warisan daging dalam kuali. Di sebuah warung kecil di tepi jalan, asap mengepul dari gentong tanah liat yang telah menghitam karena api kayu yang menyala sejak pagi. Aroma rempah yang kuat bercampur dengan harumnya daging yang telah lama dimasak. Inilah empal gentong, kuliner khas Cirebon yang dibuat dari daging sapi pilihan, dimasak dalam gentong besar selama berjam-jam. Proses ini membuat dagingnya begitu empuk, menyerap kuah santan berbumbu kunyit, ketumbar, bawang putih, dan kemiri. Saat seporsi empal gentong tersaji, asapnya masih mengepul. Kuahnya kuning keemasan, berpadu sempurna dengan irisan daun kucai dan sambal cabai kering. Biasanya disantap dengan nasi putih hangat atau lontong, memberikan sensasi kelezatan yang tak terlupakan. Banyak yang percaya keunikan rasanya berasal dari proses memasak menggunakan kayu pohon mangga yang memberikan aroma khas pada dagingnya. 2. Nasi jamblang, nasi bungkus daun jati yang legendaris. Di sebuah warung sederhana yang selalu ramai, seorang ibu tua dengan cekatan menyusun piring-piring kecil berisi berbagai lauk. Di tengahnya terdapat nasi putih yang dibungkus dengan daun jati, memberikan aroma khas yang menggoda selera. Inilah nasi jamblang, makanan khas Cirebon yang berasal dari tradisi para pekerja zaman kolonial. Dahulu, nasi ini dibungkus daun jati agar tetap awet meskipun dibawa bekerja seharian. Kini, nasi jamblang telah menjadi ikon kuliner yang tak lekang oleh waktu. Pelanggan bebas memilih lauk yang mereka inginkan, semur tahu, tempe goreng, perkedel, sambal goreng kentang, cumi hitam, hingga sate kentang. Tapi yang paling ikonik adalah bala kutak, cumi hitam, dan sambal goreng merah yang pedas menggigit. Makan nasi jamblang bukan sekadar menikmati makanan, tetapi juga mencicipi sejarah dan budaya Cirebon dalam satu suapan. 3. Tahu gejrot, pedasnya yang menggigit, segarnya yang menggoda. Di sudut pasar tradisional, seorang penjual tua duduk dengan wadah tanah liat berisi tahu goreng yang dipotong kecil-kecil. Ia meracik bumbu di cobek kecil, bawang putih, cabai rawit, garam, dan gula merah, lalu menyiramnya dengan kuah asam dari cuka aren. Tahu gejrot lahir dari kesederhanaan, tetapi rasanya luar biasa. Perpaduan antara tahu kopong yang renyah dengan kuah pedas asam menciptakan sensasi segar yang membuat siapapun ketagihan. Saat kuahnya meresap, setiap gigitan terasa seperti ledakan rasa di mulut, gurih, pedas, asam, dan manis dalam satu harmoni sempurna. Bagi orang Cirebon, tahu gejrot bukan hanya makanan ringan. Ia adalah nostalgia, makanan yang menemani obrolan sore di bawah rindang pohon, atau sekadar teman setia bagi mereka yang ingin menikmati kesederhanaan hidup. 4. Docang, hangatnya kelezatan di pagi hari. Pagi buta di Cirebon, seorang pedagang mendorong gerobaknya di jalanan yang masih sepi. Aroma daun singkong yang direbus bercampur dengan wangi oncom yang khas. Ia berhenti di salah satu sudut kota dan tak lama kemudian para pelanggan mulai berdatangan. Docang adalah makanan tradisional yang sering disebut sebagai soto khas Cirebon. Isinya sederhana, nasi, lontong, daun singkong, toge, dan kerupuk merah yang disiram dengan kuah gurih berbumbu khas. Yang membuatnya istimewa adalah bumbu dage, yaitu campuran oncom dan parutan kelapa yang memberikan rasa gurih khas. Docang paling nikmat disantap saat masih hangat, apalagi saat pagi hari yang dingin. Setiap suapan seperti membawa kehangatan dan kenyamanan seakan kembali ke pelukan rumah. 5. Mie koclok, kuah kental yang menggoda selera.
Di sebuah kedai kecil di dekat alun-alun, seorang penjual mengaduk kuah putih kental di dalam panci besar. Ia lalu menuangkannya ke atas semangkuk mi kuning, lengkap dengan irisan ayam, telur rebus dan taburan bawang goreng. Mi koclok adalah mi khas Cirebon yang memiliki kuah kental berbahan dasar santan dan tepung maizena. Rasanya gurih dan creamy, berpadu dengan mi kenyal yang menyerap kuah dengan sempurna. Sekilas, mi koclok tampak sederhana, tetapi begitu masuk ke mulut, kombinasi gurih dan rempahnya memberikan sensasi yang luar biasa. Tak heran, banyak orang yang rela antre hanya untuk menikmati semangkuk mi ini. 6. Kerupuk melarat, camilan rakyat yang melegenda. Di pinggir jalan, seorang penjual menggoreng sesuatu di dalam wajan besar. Tapi bukan minyak yang ia gunakan, melainkan pasir panas. Di dalamnya, potongan kerupuk warna-warni mulai mengembang, menciptakan aroma khas yang menggugah selera. Inilah kerupuk melarat, camilan tradisional Cirebon yang unik. Dinamakan melarat karena dibuat tanpa minyak goreng, hanya dengan pasir panas sebagai media penggorengannya. Kerupuk ini renyah dan ringan, sering disajikan dengan sambal asam pedas sebagai pelengkap. Meski namanya melarat, miskin, rasanya justru kaya dan selalu dicari oleh wisatawan yang datang ke Cirebon. Setiap makanan di Cirebon memiliki kisahnya sendiri. Ada yang berasal dari zaman kolonial, ada yang terinspirasi dari tradisi keraton, dan ada pula yang lahir dari kreativitas rakyatnya. Namun satu hal yang pasti, setiap suapan adalah cerminan dari sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang terus hidup hingga kini. Jadi, ketika kau datang ke Cirebon, jangan hanya menikmati pemandangan dan sejarahnya. Cicipilah rasa yang telah bertahan selama ratusan tahun. Karena di kota ini, kenangan tak hanya bisa didengar atau dilihat, tetapi juga bisa dinikmati di atas piring. Rahasia Cirebon yang jarang diketahui, di balik sejarah, mitos, dan tradisi. Cirebon, kota yang sering dijuluki kota udang atau kota wali, memiliki banyak cerita yang telah dikenal luas. Dari kejayaan Kesultanan Cirebon, kuliner khasnya yang menggoda, hingga destinasi wisatanya yang menarik. Namun, di balik semua itu, ada kisah-kisah yang jarang terdengar. Ada sejarah yang tersembunyi, mitos yang masih dipercaya, dan jejak budaya yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Berikut adalah fakta-fakta unik dan misteri tersembunyi tentang Cirebon yang mungkin belum banyak diketahui. 1. Cirebon dulu hampir menjadi kota pelabuhan besar, seperti Jakarta. Di masa lalu, Cirebon adalah pelabuhan perdagangan yang sangat strategis. Letaknya di pesisir utara Pulau Jawa menjadikannya titik temu antara pedagang dari berbagai penjuru seperti Gujarat, Tiongkok, Arab, dan Nusantara. Bahkan, ada masa di mana Cirebon diprediksi akan menjadi kota pelabuhan terbesar di Indonesia, bukan Jakarta. Namun, setelah Belanda menguasai Nusantara, mereka lebih fokus mengembangkan Batavia, Jakarta, sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Akibatnya, peran Cirebon perlahan menurun, meskipun hingga kini tetap menjadi salah satu pelabuhan penting di pantai utara Jawa. Jika saja sejarah berjalan sedikit berbeda, mungkin hari ini Cirebon adalah ibu kota ekonomi Indonesia. 2. Cirebon memiliki aksara sendiri yang hampir punah. Kebanyakan orang hanya mengenal aksara Jawa atau aksara Sunda. Namun, tahukah kamu bahwa Cirebon memiliki aksara khasnya sendiri yang disebut aksara Carakan Cirebon? Aksara ini merupakan hasil perpaduan antara aksara Jawa kuno dan pengaruh budaya Islam yang masuk ke Cirebon. Sayangnya, karena pengaruh aksara Latin yang semakin dominan, aksara Carakan Cirebon kini hampir punah. Saat ini, hanya sedikit orang yang masih bisa membaca dan menulis aksara ini, dan sebagian besar ditemukan dalam manuskrip kuno di keraton-keraton Cirebon. 3. Makam Sunan Gunung Jati selalu dibersihkan oleh keturunan Tionghoa.
Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah bahwa pemelihara utama kompleks makam Sunan Gunung Jati bukan hanya keturunan bangsawan atau santri, tetapi juga keturunan Tionghoa. Hal ini berkaitan erat dengan sejarah pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Ong Tien dari Tiongkok. Sejak saat itu, keluarga keturunan Ong Tien diberikan tugas untuk menjaga kebersihan dan kelestarian makam. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara budaya Islam dan budaya Tionghoa di Cirebon yang sudah terjalin sejak ratusan tahun lalu. 4. Misteri Sumur Agung di Keraton Kasepuhan. Di dalam kompleks Keraton Kasepuhan, terdapat sumur agung, sumur tua yang diyakini memiliki kekuatan mistis. Konon, air dari sumur ini memiliki berbagai khasiat, mulai dari menyembuhkan penyakit hingga memberikan keberkahan bagi siapa saja yang meminumnya. Yang lebih menarik, sumur ini dikatakan tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau panjang. Banyak orang percaya bahwa sumur ini dijaga oleh makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Hingga kini, banyak orang yang datang ke Keraton Kasepuhan untuk mengambil air dari sumur ini, berharap mendapatkan berkah dan keselamatan. 5. Asal-usul nama Cirebon yang penuh makna. Banyak yang tahu bahwa nama Cirebon berasal dari kata caruban yang berarti campuran. Hal ini mencerminkan keberagaman budaya di kota ini yang merupakan perpaduan antara budaya Sunda, Jawa, Islam, dan Tionghoa. Namun, ada teori lain yang menyebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci, air, dan rebon, udang. Ini masuk akal karena Cirebon memang terkenal sebagai kota penghasil udang dan produk olahan laut sejak zaman dahulu. Jadi, di satu sisi, nama Cirebon mencerminkan keberagaman budayanya, sementara di sisi lain, nama ini juga menggambarkan kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakatnya. 6. Ada aliran sungai bawah tanah yang menghubungkan Keraton Cirebon dengan Gunung Ciremai. Salah satu misteri terbesar di Cirebon adalah adanya sungai bawah tanah yang konon menghubungkan Keraton Kasepuhan dengan Gunung Ciremai. Menurut cerita rakyat, sungai ini digunakan oleh para sultan dan wali untuk melakukan perjalanan rahasia atau sebagai jalur pelarian jika terjadi serangan musuh. Hingga kini, belum ada bukti ilmiah yang benar-benar bisa mengonfirmasi keberadaan sungai ini. Namun banyak orang percaya bahwa jalur ini masih ada, hanya saja telah tertutup oleh waktu dan alam. 7. Batu penanda di Pelabuhan Cirebon yang dapat menunjukkan pasang surut air laut. Di Pelabuhan Cirebon, terdapat sebuah batu besar yang sejak zaman dahulu digunakan sebagai penanda pasang surut air laut. Batu ini konon sudah ada sejak zaman Kesultanan Cirebon dan hingga kini masih digunakan oleh para nelayan sebagai petunjuk untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk melaut. Yang lebih menarik, batu ini tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan meskipun telah berabad-abad terkena gelombang laut dan cuaca ekstrim. Banyak yang percaya bahwa batu ini memiliki kekuatan alami atau mungkin dijaga oleh makhluk gaib yang menjadikannya tetap kokoh hingga sekarang. Di balik gemerlap kota dan keramaiannya, Cirebon menyimpan banyak cerita yang masih menunggu untuk ditemukan. Dari sejarah yang hampir mengubah wajah Nusantara hingga misteri-misteri yang belum terpecahkan, semuanya menjadi bagian dari daya tarik kota ini. Jadi, saat kau mengunjungi Cirebon, jangan hanya melihat permukaannya. Dengarkan cerita yang terbisik di antara dinding-dinding keraton, rasakan jejak sejarah yang masih hidup di jalanan tuanya, dan mungkin jika kau cukup beruntung, kau bisa menemukan salah satu rahasia yang selama ini tersembunyi di kota ini. Cirebon, kota sejarah, budaya, dan misteri yang tak pernah pudar. Cirebon bukan sekadar kota biasa. Ia adalah perpaduan sempurna antara sejarah, budaya, kuliner, dan cerita mistis yang membentuk identitas uniknya. Sebagai kota percampuran budaya, Cirebon lahir dari pengaruh Sunda, Jawa, Islam, Tionghoa, dan Eropa.
Kesultanan Cirebon yang berdiri sejak abad ke-15 menjadi saksi bisu bagaimana kota ini tumbuh menjadi pusat perdagangan, penyebaran agama dan persinggahan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Hingga kini, jejak kejayaan itu masih terlihat dalam bangunan keraton, masjid-masjid tua dan tradisi yang terus hidup di tengah masyarakatnya. Dalam hal kuliner, Cirebon menawarkan cita rasa yang khas dan otentik. Dari empal gentong yang gurih, nasi jamblang yang sederhana namun kaya rasa, hingga tahu gejrot yang menyegarkan, semua makanan di kota ini membawa cerita sejarah dan filosofi tersendiri. Namun, Cirebon juga menyimpan misteri dan mitos yang membuatnya semakin menarik. Dari penjaga gaib di makam Sunan Gunung Jati, lorong rahasia di Keraton Kasepuhan, hingga kisah seram di Gua Sunyaragi, semua ini menambah warna tersendiri bagi kota ini. Di balik kemegahannya, ada banyak fakta unik yang jarang diketahui, mulai dari hampir menjadi pelabuhan terbesar Nusantara, memiliki aksara sendiri yang hampir punah, hingga sumur mistis yang tak pernah kering. Semua ini menjadikan Cirebon kota yang penuh dengan rahasia dan kejutan. Pada akhirnya, Cirebon adalah kota yang harus dirasakan, bukan hanya dikunjungi. Di setiap sudutnya ada kisah yang menunggu untuk ditemukan, ada rasa yang menunggu untuk dicicipi, dan ada misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Maka jika engkau datang ke Cirebon, bukalah hatimu. Dengarkan cerita yang berbisik dari masa lalu, nikmati setiap suapan dengan penuh rasa, dan mungkin kau akan membawa pulang lebih dari sekadar kenangan, tetapi juga sepotong kisah yang akan kau ceritakan kembali. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.